Selamat pagi Bu, selamat ya atas kelahiran anak pertamanya. Sorry ya, ada nurse-nya ya lagi nurse ya. Oh iya, maaf ya nurse ya. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah sih nurse, aku senang. Wah, nurse juga ikut senang. Diberi nama siapa Pak anaknya? Iya, tadi kita udah diskusi, kita ngasih nama Aryan ya Bun ya namanya. Namanya Rian. Iya. Wah, gendut juga. Gendut nggak nurse? Iya, wah gantengnya. Ini perpaduannya cocok banget ya. Iya dong. Mas ganteng, nanti saya udah cantik banget. Iya, Dengan saya ini. Sebelumnya perkenalkan ya, saya dengan Nurse Nabila, saya perawat yang bertugas pada shift pagi ini. Nah, mungkin kedatangan saya di sini untuk memeriksakan kondisi ibu setelah melahirkan. Nah, mungkin waktunya kira-kira 20 menit. Untuk posisinya apakah sudah nyaman seperti ini? Ini apa? Oke, udah nyaman ya. Oke, untuk sekarang gimana perasaannya setelah melahirkan ibu? Capek, aku terus kayak capek, terus kayak nangis gitu, terus kayak rasanya nyeri gitu nurse di bagian perutnya. Oh, nyeri di bagian perut ya? Iya bener Mas, semenjak istri saya ini lahiran tuh capek, badannya gak enak. Nah itu saya tuh bingung harus di mana, terus apa yang harus saya lakuin tuh. Saya khawatir sama istri saya. Oke, jadi tadi Ibu menyampaikan bahwa perutnya terasa mulas, nggak enak badan juga ya. Tapi sebenarnya itu tuh hal umum yang terjadi untuk ibu yang baru melahirkan. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir Pak. Tapi kalau untuk memastikan lebih lanjut, nanti saya akan melakukan beberapa pemeriksaan ya. Oke, tadi Ibu juga menyampaikan ada nyeri ya Bu. Kalau saya berikan skala dari 1 sampai 10, nyeri yang Ibu rasakan ada di angka berapa? Sakitnya seberapa? Berapa? 7 sampai 8 sih nurse, terus kayak kadang tuh sakit, tapi bisa kayak sakit banget gitu tiba-tiba. Oke, lumayan ya angkanya 7 sampai 8. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tensi dan juga suhu serta nadi. Mungkin nanti Bapak bisa dibantu ya Pak, sekalian nanti saya mungkin periksa bagian payudara dan juga bagian perut yang disampaikan bahwa tadi terasa nyeri ya. Iya. Pinjam dulu mas. Iya tadi dulu. Oke, kita periksa tensi dulu ya Bu. Oke, tangannya boleh diangkat. Mungkin saya juga izin melihat pada bagian matanya ya. Oh, boleh lihat ke atas. Pucet ya? Sudah. Oke, boleh diangkat tangannya dulu. Oke. Mas mau duduk lagi. Iya. Nah, mungkin sekalian ini ya Pak, boleh Iya. dibantu ibunya buat buka bajunya Bu. Saya Boleh. turunkan ya. Kemudian Bajunya buka kali biar nurse bisa lihat ini dada rambutnya. mungkin saya izin untuk meraba bagian perutnya ya. Kalau tidak nyaman atau terasa nyeri boleh disampaikan. Sakit nggak? Sakit ya? Baik. Sudah selesai, boleh dipasang lagi Pak bajunya. Oke, tadi setelah saya melakukan pemeriksaan, saya akan menyampaikan dari hasil pemeriksaan tadi. Untuk tekanan darahnya ibu normal di angka 120/80. Nah, untuk pernafasan dan nadinya juga normal di angka 76 kali per menit dan 20 kali per menit. Nah, tapi tadi saya sempat cek suhunya juga itu tinggi Bu, di 38 derajat Celcius, lumayan ya, panas ya. Kerasa juga ya di ibunya panas. Tadi saya juga sempat lihat di bagian matanya, ibu sedikit pucat. Oke, baik. Selanjutnya mungkin saya ingin menanyakan kepada Bapak, terakhir kali
kan terakhir ibu melahirkan, apakah sudah ada ke WC, ke toilet buat buang air kecil Kak? Belum ada sama sekali nurse, jadi hanya di kasur aja gitu. Baik. Untuk Pipis produksi ada tadi ya? Oh belum ya. Oke. Untuk produksi asinya bagaimana? Apakah sudah keluar? Apakah sudah ada dibantu nurse lain tadi? Belum ada sih, belum keluar sama sekali sampai sekarang nurse. Oh belum ada keluar ya. Oke. Kayaknya dianya ini deh kayak masih stres gitu deh, nggak bisa keluar gitu ya Hmm. pastinya. Mungkin karena lemas baru habis melahirkan juga jadi kayak minta istirahat dulu gitu. Oke, tadi saya sempat meraba juga di bagian perutnya ya. Itu masih terasa satu jari di atas pundak uterinya. Iya nurse, emang istri saya ini masih sering terasa kontraksinya gitu. Oh, ibunya juga menyampaikan kepada Iya. Bapak ya. Oke, baik. Untuk rasa nyerinya mungkin nanti bisa dibantu dengan kompres ya Pak, Oke, untuk baik, meredakan nurse. kompres hangat ya. Nah, tapi selanjutnya itu akan disampaikan oleh nurse yang lain di shift selanjutnya. Untuk sekarang sebenarnya pemeriksaan dari saya sudah cukup. Nah, nanti data yang saya dapat ini akan saya laporkan kepada dokter yang visit hari ini. Nah, untuk mungkin nanti apakah ada butuh diberikan obat untuk suhu tadi Ibu agak panas ya. Iya. Tuh, nanti saya kabarin lagi lewat nurse selanjutnya ya. Oke. Untuk sekarang apakah ada yang ditanyakan? Cukup nurse. Oke, baik, sudah cukup ya. Karena sudah cukup, mungkin sekarang Ibu istirahat aja. Nanti selanjutnya kalau ada sarapan yang dianterin dari pihak rumah sakit, boleh langsung dimakan ya untuk membantu produksi asinya. Oke, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, saya permisi ya. Iya, Baik, terima kasih Anas. Ya, masuk. Oke, permisi dok. Saya ingin melaporkan kondisi dari Ibu Kalista, 23 tahun dengan postpartum 5 jam yang lalu. Oke, baik, boleh singkat silakan. Oke, pasien melahirkan anak pertamanya 5 jam yang lalu dan saat ini tampak pucat dan lemas. Serta pasien juga mengeluhkan nyeri di bagian perineumnya dengan intensitas nyeri di angka 7-8 dengan skala 10. Dan mulas di bagian perut. Untuk suhu tubuhnya setelah saya cek tadi ada di 38 derajat Celcius dan ia belum buang air kecil sejak melahirkan. Nah, selain itu juga pasien juga belum menyentuh bayinya sama sekali dan enggan bergerak dari tempat tidurnya. Oke, baik. Lalu untuk riwayat persalinannya bagaimana ya? Di sini pasien itu melahirkannya secara spontan dok, dan juga tanpa komplikasi yang besar selama persalinan. Untuk tanda-tanda vitalnya seperti tensinya atau tekanan darahnya tadi normal dok di 120/80. Untuk nadinya 76 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Namun tadi suhu tubuhnya sedikit tinggi di 30 derajat Celcius. Nah, untuk pemeriksaan fisik tadi saya juga melakukan pemeriksaan bagian perutnya pada fundus uterinya ada satu jari di atas pusat dengan posisinya agak ke kanan. Dan juga kontraksinya ada, kontraksi pada uterusnya ada dan lokia berwarna merah gelap dengan gumpalan kecil. Untuk konjungtivanya tampak pucat. Payudaranya juga belum memproduksi ASI dan pasien merasa sangat tidak nyaman di area perineumnya. Baik, lalu bagaimana untuk hasil observasi lainnya? Oke, tadi setelah saya periksa beberapa data saya peroleh pasien kemungkinan mengalami retensi urin postpartum akibat trauma saluran kemih atau nyeri di perineumnya. Ada risiko infeksi dari postpartum mengingat tadi suhu tubuh ibunya mencapai 30 derajat Celcius dan juga mungkin ada kelelahan fisik dan juga emosional pasca persalinan yang mempengaruhi interaksinya dengan bayi. Dan ada kemungkinan mengalami anemia juga dok, anemia postpartum ringan berdasarkan tadi hasil pemeriksaannya konjungtivanya pucat. Lalu apa yang sudah direkomendasikan sama untuk penanganan awalnya? Kalau dari saya merekomendasikan berdasarkan asesmen tadi, evaluasi lebih lanjut untuk memastikan ada atau tidaknya infeksi pada pasca melahirkan atau postpartum, dan termasuk tadi pemeriksaan lokia dan perineum bisa dilakukan secara langsung oleh dokter. Dan untuk mengurangi nyeri di bagian perineumnya bisa dengan kompres hangat dan juga pemberian analgesik yang aman jika diperlukan. Untuk mendorong pasien berinteraksi dengan bayinya, mungkin skin to skin kontak untuk membantu merangsang dari produksi ASI.
Lalu bisa dipertimbangkan juga pemberian suplemen zat besi jika anemia dari postpartum terkonfirmasi, Dok. Apakah ada langkah lain yang perlu saya lakukan, Dok? Oke, baik, terima kasih atas laporannya. Mungkin tindakan awal yang nurse sarankan juga sudah tepat. Mungkin bisa ditambah dengan beberapa hal seperti melakukan pemberian antipiretik untuk mengatasi suhu tubuhnya, seperti ibuprofen 400 mg diminum setiap 6-8 jam sesuai dengan kebutuhan ya, sambil diobservasi tanda-tanda infeksi lainnya. Lalu memberikan edukasi tentang perawatan payudara dan panduan awal menyusui, tetapi jangan memaksa pasien ya. Dan juga prioritaskan kenyamanan emosionalnya terlebih dahulu. Lalu dokumentasikan semua intervensi dan pantau kondisi pasien secara berkala, terutama nyeri dan respons terhadap penanganan. Oke, baik, Dok. Tadi untuk catatan yang dokter berikan akan saya lakukan. Untuk sekarang mungkin laporannya sudah selesai, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Nas. Mungkin saya akan visit pasien sore ini ya untuk evaluasi lebih lanjut. Terima kasih Nas. Terima kasih, Dok. Ya. Oke, selamat siang Ibu Kalista dan juga keluarga. Gimana nih kabarnya semua? Alhamdulillah baik sih, Nas. Mungkin masih agak lemes ya anak saya kayak gitu. Di sini saya Nes Ananda yang akan merawat Ibu di siang hari ini ya. Benar ya dengan Ibu Kalista? Oke, jadi setelah melahirkan saya lihat nih Ibu Kalista masih sedikit pucat dan juga kelelahan ya Bu ya. Nah di sini apakah keluarga melihat kondisi Ibu ada perubahan gitu? Iya betul Nars, ini emang istri saya ini lemas gitu, nggak mau ngomong gitu, jadi ya cuma istirahat aja di tempat tidur. Iya benar-benar, soalnya tuh anak saya tuh dari awal tuh belum megang sama sekali bayinya, terus juga sekarang lemes banget. Saya takut deh kalau anak saya tuh kelelahan gitu loh, sampai stres gitu, saya takut. Oh gitu, baik Bapak Ibu, nggak perlu khawatir ya. Sebenarnya hal yang tadi Bapak dan Ibu sebutin itu hal yang wajar. Dan proses melahirkan itu merupakan proses yang mengeluarkan banyak energi ya tentunya ya. Nah di sini kita harus membantu Ibu Kalista agar merasa lebih baik secara fisik dan juga emosionalnya. Nah saya akan menjelaskan beberapa langkah nih yang bisa diambil untuk mendukung pemulihan dari Ibu Kalista. Oke, baik, di sini saya izin nanyain beberapa hal ya terkait dengan kondisi dari Ibu Kalista. Nah, Ibu bagaimana nih kabarnya? Masih ada nyeri nggak Ibu? Masih ada nyeri ya. Ibu di bagian mana nyerinya mungkin bisa ditunjukin? Perut ke bawah katanya. Ke bawah ya. Mungkin di sini saya izin periksa sedikit ya bagian sininya. Nanti kalau misalnya ada rasa sakit atau nyeri bisa teriak atau pukul-pukul meja mungkin gitu ya Bu ya. Saya izin ya Bu ya. Surabaya. Di sini ya Bu ya nyerinya. Oke. Jadi nyeri di bagian tersebut merupakan hal yang normal ya Bu ya untuk pasca melahirkan seperti itu. Di sini kita akan melakukan beberapa anjuran yang bisa Ibu lakukan nih untuk mengurangi nyeri di bagian tersebut gitu ya. Mungkin di sini Bapak bisa lihat ya di situ sudah ada langkah-langkahnya juga. Nah, di sini Ibu bisa dikompres nih bagian perutnya itu dengan kompres air hangat nih agar proses penyembuhannya bisa lebih cepat karena aliran darahnya juga lancar gitu ya. Nah, terus Ibu bisa minum obat pereda nyeri nih yang udah diresepkan oleh dokter. Udah ada kan ya obatnya? Udah Kemarin udah ada ya. Tadi Oke. udah ditebus juga. Oke, nah itu bisa diminum sesuai anjuran dokter ya. Nah, sampai di sini apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak ya, oke. Nah, Ibu apakah ada rasa nyeri nih saat duduk gitu? Iya sih, biasanya kalau duduk tuh rasanya kayak nyeri gitu, normal nggak sih Bu? Iya, itu sebenarnya itu merupakan hal yang normal ya Ibu ya. Nah, kalau misalnya duduk itu mungkin dari keluarga nih bisa menyediakan bantal yang bentuknya donat atau ada bolongan di tengahnya agar bisa mengurangi tekanan di bagian tersebut gitu ya. Jadi lebih nyaman untuk Iya, duduk betul ya, sekali. Berarti nanti duduknya di antara lingkaran itu ya? Nas? Iya betul, biar ibunya bisa merasa lebih nyaman dan nyerinya berkurang gitu kalau misalnya duduk. Nah sampai sini apakah ada lagi yang ingin ditanyakan?
habis ini beli ya Mas. Iya ya. Iya, oke. Nanti beli sama Mama. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit nih mengenai kondisi ibu setelah melahirkan. Nah, tadi di sebelumnya yang udah diperiksakan oleh nurse sebelumnya itu fundus uteri ibu berada sedikit di atas pusat ya ibu ya. Nah, ini berarti rahimnya sedang berkontraksi kembali ke ukuran normal. Nah, nanti juga akan ada lokia atau darah nifas yang akan keluar nih untuk beberapa minggu ke depan. Nah, nanti mungkin warnanya akan berwarna merah gelap, terus itu ada gumpalan-gumpalan, itu merupakan hal yang normal ya ibu dan juga keluarga. Nah, kalau misalnya ada pendarahan yang banyak atau baunya nggak sedap, terus itu ibunya sampai demam nih, itu bisa langsung bilang ke nakes atau bisa langsung ke nurse stationnya gitu ya kalau misalnya terjadi hal-hal seperti itu. Nah, sampai di sini apakah keluarga mungkin bisa mengawasi hal-hal yang tadi saya jelaskan? Iya, baik nurse, nanti kami akan pantau kondisi istri saya. Oke, nah selanjutnya mungkin untuk produksi ASI nih, mungkin ibu merasa payudaranya masih belum mengeluarkan ASI, betul ya Bu ya? Oke, nah itu merupakan hal yang normal juga ya Ibu ya untuk hari pertama ataupun kedua gitu. Tapi di sini Ibu penting nih untuk tetap menyentuh atau menyusui bayinya. Nah itu tuh karena kontak kulit dengan hisapan bayi itu tuh merangsang hormon penghasil ASI gitu. Jadi keluarga juga bisa membantu ibu merasa lebih nyaman dan rileks dengan membantu ibu menggendong bayinya mungkin gitu. Nah, keluarga juga bisa bantu nih biar ibunya merasa lebih nyaman dan rileks. Apakah mungkin keluarganya siap untuk membantu ibunya? Oh iya, Pasti Siap, siap siap, sih. Mas. Apalagi ini kan cucu pertama Iya, saya. jadi pertama kita berdua. Menantu saya juga baru pertama kali ngelahirin, jadi ya kita excited semuanya lah. Ya, nanti saya bantu angkat bayinya buat mendekat ke ibunya ya, Mas. Iya betul sekali. Nah mungkin di sini saya izin untuk merekomendasikan makanan-makanan apa aja nih yang bisa dikonsumsi oleh Ibu Kalista nih. Mungkin dari keluarga-keluarganya bisa menyiapkan asupan tersebut. Nah di sini jadi kami menganjurkan Ibu Kalista untuk memakan makanan yang tinggi sayuran hijau gitu. Terus itu bisa minum air putih yang banyak agar produksi ASI itu bagus gitu. Nah ada lagi misalnya sup ayam yang tinggi protein gitu, itu juga bisa gitu ya. Nah untuk saat ini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tadi apa yang udah dijelaskan dari Ibu Kalista dan juga keluarga? Paling itu sih Ners, kayak kalau sayurannya kan mungkin yang hijau-hijau tuh kayak bayam, daun Iya. melatu gitu ya. Oke boleh sih, nanti kita itu mulai dari pulang dari rumah sakit langsung dikasih asupan itu berarti. Dari sekarang juga nggak apa-apa Ibu gitu. Jadi biar ASINya bisa keluar dengan baik dan juga produksinya bagus gitu. Kalau boleh tahu itu direbus doang atau boleh digoreng tumis gitu? Soalnya kan kalau direbus takut Kalau bosan. sayur mah sayur bening gak sih? Oh. Iya, lebih baik Sama mungkin aja direbus dipilih gitu gitu ya. Oke, kalau sampai saat ini mungkin ada pertanyaan lain? Udah sih, dari Udah tidak ada ya. Oke, di sini saya izin mengingatkan kembali ya, kalau misalnya pemulihan ibu itu akan lebih baik jika didukung oleh keluarga Iya gitu. dong pastinya. Nah, misalnya tadi dari suami atau misalnya ibu bisa membantu mengganti popok, terus itu menggendong bayinya agar ibunya bisa istirahat juga nih gitu. Nah, ibu dari pasien gitu, ibu mertua bisa membantu memastikan tadi asupan makanan bergizinya dan tetap terhidrasi nih Ibu Kalistanya gitu ya. Oke. Kalau begitu yang terpenting itu ibu jangan sungkan untuk meminta bantuan ya. Nah, kami di sini ada untuk mendukung ibu dan agar ibu bisa cepat lebih pulih. Oke, kalau gitu apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya kembali ke station? Sudah cukup. Kamu ada yang mau ditanya, Kak?
Sudah cukup ya. Kalau gitu nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ibu merasa tidak nyaman, ibu bisa tekan tombol di samping nanti atau bisa langsung ke Nurse Station aja ya. Iya, Oke, baik Mas. makasih banyak Nak. Terima kasih banyak ya, Terima Nas. kasih. Saya izin pamit ke Nurse Station terlebih dahulu ya. Terima kasih Nak.